Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Al-Bukhari Ramadan Muslim dengan NIM 2120261. Di sini saya akan membacakan jawaban saya dari soal UTS Manajemen Pendidikan. Soal nomor 1. Jika saya diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan, maka saya akan langsung mengkoordinir pendidikan dengan baik dengan cara yang pertama, menyusun program yang akan dilaksanakan selama masa jabatan, seperti pengumpulan dan pelatihan tenaga pendidik atau tenaga ajar. Kemudian yang kedua, mengumpulkan seluruh tenaga ajar yang ada untuk diberi pemahaman yang lebih dengan cara mendatangkan pelatihnya dari luar. Kemudian yang ketiga, memulai pengawasan terhadap sekolah-sekolah. Jadi ketika ada proses pembelajaran di suatu sekolah, maka akan didatangkan tim pengawasnya, nanti akan dinilai. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasinya setiap akhir tahun ajaran agar bisa mencapai tujuan yang jelas. Kemudian jawaban soal nomor 2. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan di Indonesia didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai pengajar, kita harus bisa mendidik peserta didik dengan baik. Jangan hanya mengajarkan teori pelajaran saja, namun kita harus bisa mendidiknya dengan pendidikan akhlak dan moral yang tentunya harus dimulai dari diri kita sendiri. Karena peserta didik memperhatikan sikap pendidiknya, dengan begitu kita dapat membentuk calon penerus bangsa yang berakhlak baik dan tidak hanya sekedar pintar namun tidak ada akhlak. Jawaban nomor 3. Untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didik, maka pendidik harus mencontohkan yang baik atau menjadi teladan terhadap peserta didik. Kemudian pendidik bisa menerapkan target hafalan Al-Quran terhadap peserta didik guna untuk mengurangi perilaku buruk anak. Dengan menghafal Al-Quran, anak akan sekaligus mendapatkan pendidikan Al-Quran dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tentunya kita sebagai pendidik harus menanamkan pendidikan Islami terhadap peserta didik kita, terutama diri kita sendiri. Kemudian jawaban nomor 4. Dalam dunia perguruan tinggi, tugas pendidik tidak seperti tingkatan bawahnya, di SD, SMP, atau SMA. Karena tugas dosen adalah hanya sebagai pembimbing dan mahasiswa sendirilah yang berkarya, mengembangkan dirinya, bakatnya, pikirannya untuk persiapan mereka untuk terjun ke masyarakat. Dan pendidik di sini mempunyai wewenang sebagai pengawas sekaligus pembimbing bagi manusia, bagi mahasiswanya. Kemudian soal nomor 5, jawaban soal nomor 5. Upaya yang bisa dilakukan adalah memperkuat sistem manajemen pendidikan yang ada di lembaga tersebut. Kemudian dengan melengkapi sarana prasarananya yang mumpuni bagi para peserta didik, dan juga mengupgrade pendidik. Jika pendidik tersebut tidak cukup kompeten dalam mengerjakan tugasnya, maka bisa kita ganti dengan yang lain. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.